Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi sama OBP, obrolan bawah pohon. Obrolan bawah pohon. Pohon pisang. Pohon pisang. Oh ya, kali ini Pisang. di belakang pohon tebu. Di belakang pohon tebu, pohon pisang, pohon pepaya. Ini kita kayak ngenalin nama-nama pohon ya. Sahabat OBP semuanya, mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan untuk channel ini. Kemudian dimudahkan untuk belajar Islam bareng-bareng sama kita. Amin. Oke, hari ini tema kita tentang apa ya? Penting ya? Penting. Bulan Muharram kan masih. Iya benar. Ini masih bulan Muharram sahabat OBP. Jadi yang bisa kita ambil dalam peristiwa Muharram ini adalah salah satunya adalah peristiwa hijrah. Hijrah itu apa itu? Kalau hijrah? sudah ngomong hijrah tuh pasti kan kepikirannya apa coba? Pindah. Iya. Hijrah kemana? Atau fenomena artis hijrah? Oh iya. Pindah dari yang nggak pakai kerudung jadi pakai dari nggak pakai kerudung jadi pakai kerudung. Pindah ke sini dan pindah ke sana. Jadi kalau pas ngomong hijrah itu ya Budian, jadi ada sudah kebayangan hijrah itu intinya kebaikan. Ya kan? Kebaikan. Tanpa misalnya mungkin kita lebih mendalami lagi ya kayak apa sih hijrah itu sebenarnya gitu loh. Dan misalnya di momen setiap Muharram itu kita kan tahun baru Islam gitu ya. Nah disitulah momen hijrah pertama kali gitu ya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Diawali dengan bagaimana perjuangan beliau yang luar biasa itu kan. Nah cuman ketika kalau sekarang kan orang lihat tuh hijrah tuh ya bilanya hijrah ya tambah baik gitu. Nah iya betul. Gitu. Ada kebaikan yang mau diambil ketika dia berniat berhijrah. Ya saya yakin di sini juga sahabat OBP juga banyak ya pejuang-pejuang hijrah yang dari tidak bisa menjadi bisa pelan-pelan. Artinya di sini berarti yang mau kita tekankan adalah hijrah lebih kepada berubah ya dari kondisi kebaikan. yang dari yang sebelumnya maksiat kemudian menjadi lebih banyak berbuat yang tidak maksiat. Ya enggak? Lebih baik yang ya. baik Yang baik ya, betul. Jadi yang tidak baik jadi baik. Yang baik lebih baik lagi. Iya. Betul. Setuju. Nah, tapi ini Budian yang paling penting itu adalah makna hijrahnya itu ya yang harus kita sebagai muslim ya, apalagi kita muslimah ya. Yang kadang itu harusnya lebih kuat lagi. Kan kadang tuh kalau kita lihat kan coba cari aja hijrah misalnya, clue-nya itu pasti kan artis-artis hijrah gitu kan. Ini kenapa jadi ke tokoh artis tuh karena kan mereka public figure ya, jadi contoh, jadi maksudnya jadi dilihat orang sudah banyak dikenal. gitu, sudah dikenal gitu. Betul. Padahal sebenarnya mau dia artis kayak mau dia Bukan artis. atau rakyat mau biasa dia gitu rakyat maksudnya. biasa atau orang kaya, orang miskin gitu lah, rakyat biasa, penguasa itu sebenarnya ya memang harus melakukan yang namanya hijrah itu adalah berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Nah itu. Betul. Sebenarnya ada 5 ya paling tidak gitu. Nah yang mesti kita pahami gitu dengan hijrah itu sendiri. Nah yang pertama adalah makna hijrah itu dan hakikat hijrah itu adalah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah bagaimana beliau itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu bukan semata-mata pindah tempatnya ya, tapi beliau membawa seperangkat aturan gitu. Nah yang dimana ketika beliau pindah dari Mekah ke Madinah, disitulah disitulah titiknya dimana Islam itu semakin meluas di segala penjuru dunia. Kebayang. Padahal Rasulullah sudah dakwah di Mekah itu selama 13 tahun. Nah kemudian dan itu ya sebelum Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah itu kan sudah mau kemana gitu ya, mau meminta dukungan gitu ya, mau minta pertolongan kepada kekuatan para tokoh gitu ya, para tokoh suatu kabilah ya kalau di Arab itu untuk mendukung dakwah Rasulullah, tapi semuanya menolak gitu. Alhasil ini panjang sebenarnya ya, mungkin khusus edisinya ya perjalanan hijrah Rasulullah sampai diterima oleh Madinah, di Madinah itu. Nah itu jadi sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua yang paling penting niatnya itu ikhlas. Nah ikhlas
supaya istiqomah, supaya terus berlanjut itu ikhlas. Iya. Kalau nggak ikhlas tuh ya seperti yang biasa kita lihat kan, tempo-tempo nanti tempo-tempoan gitu karena tren gitu lah. Jadi niatnya memang harus ikhlas lillahi ta'ala. Jadi kalau ikhlas, memang segala perbuatan itu kan tergantung dengan niat ya. Mau apapun itu ya niatnya harus ikhlas gitu, harus lillahi ta'ala. Kalau apalagi untuk hijrah. Ya kemudian kalau niatnya sekedar ikut-ikutan tren, nah itu nanti susah ya untuk istiqomahnya. Iya betul. Nah itu. Bayang sih. Karena kenapa kalau kita dapatin fenomena di luar ketika sudah pengen baik tapi niatnya udah niatnya jadi sudah. Akhirnya kendor cepet baliknya lagi lah ya. Waduh. Namun yang ketiga lagi kan harus ada batasan yang jelas gitu. Dari hijrah itu bukan sebatas dari sisi fisiknya yang berubah. Misalnya kan dari contoh Rasulullah tadi, misalnya beliau dari Mekah ke Madinah gitu, atau mungkin saya pindah dari Batu Licin ke Banjarbaru misalnya. Jadi harus ada batasan jelas. Di mana ketika tempat yang baru itulah kita bisa menjalankan kebaikan. Dengan kata lain kan, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah adalah di situ bisa diterapkan hukum Islam itu secara sempurna gitu. Nah kan kalau di Makkah itu kan beliau banyak sekali ya tantangannya ya. Makanya kan peristiwa hijrahnya Rasulullah itu pun sampai beliau mau dibunuh gitu ya oleh kaum kafir Quraisy, saking berputus asanya gitu ya terhadap usaha dakwahnya Rasulullah. Itu yang ketiga. Nah yang keempat itu, ini perlu hijrah itu memang perlu upaya aktif dari semua elemen. Nah jadi memang kalau hijrah itu sendiri susah gitu, maksudnya harus dengan semuanya mendukung. Iya. Paling enggak kan kalau misalnya segala macam dikerahkan, kalau kayak kita minimal pindah rumah aja lah, itu kan harus apa lagi yang harus kita perlukan untuk itu semua. Dan yang terakhir ya untuk hijrah ini yang paling utama itu adalah menjaga semangat girohnya. Jadi semangat hijrah itu harus terus dipupuk. Itu penting, kuncinya. Kalau tidak dijaga, sedikit ada masalah nanti jadi goyang kembali gitu ya. Ini poin kelima nih penting ya. Berarti kita ketika kita memutuskan untuk berhijrah, perlunya lagi untuk mencari kawan, komunitas gitu ya. Kemudian sambil belajar juga, belajar lagi, supaya ketika nanti ya kita namanya kehidupan nggak mungkin nggak lepas dari masalah, ya nggak. Dan kemudian ketika ada persoalan terkait sama hijrahnya tadi, tergoda lah dengan yang kegiatan-kegiatannya sebelum hijrah lagi, ada komunitas atau kawan yang bisa merangkul dia dan mengingatkan. Nah ini mungkin ya salah satu yang penting, tapi dan tidak lupakan juga tadi makna yang paling hakiki ya, untuk menjadi lebih baik lagi. Dan ini kan Muharram ya, pas kita di bulan Agustus juga ya Bu Dian ya. Iya benar. Berarti kalau ingat hijrah tadi kan berarti berubah lebih baik. Nah kalau ingat Agustus pasti ingat hari kemerdekaan. Betul. Dan ini sangat erat sekali kaitannya ya, kemerdekaan dengan hijrah itu sangat ini sekali, karena kan dari kita kondisi yang dijajah, kemudian kita merdeka. Nah tapi yang paling utama adalah yang inti merdeka itu adalah kita lepas dari penjajahan, dari segala penjajahan gitu, baik penjajahan fisik ataupun penjajahan yang tidak fisik terlihat. Pemikiran salah satu penjajahan kekinian. Berarti kita sudah merdeka belum nih? Kalau dari pemikiran sih belum ya. Jadi kita harus hijrah intinya supaya merdeka ya. Hijrah ke pemikiran yang tidak baik menjadi pemikiran yang baik. Wilayah yang Islam menjadi wilayah yang tidak Islam menjadi wilayah yang Islam. Betul. Oke. Dan mungkin segini dulu obrolan kita tentang hijrah. Nanti mungkin kita akan kupas dari yang tadi syarat-syaratnya. Yang tadi syarat apa tadi yang 5 tadi? Hijrah, makna hijrah. Makna hijrah. Bisa kita kupas nanti satu persatu yang mana yang mau kita perdalam. Baik, terima kasih sahabat OBP semua yang sudah menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya Dian Anjurati, Mas Liati. Undur diri dulu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.